종을 울린다. Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Melanjutkan film Big Hero Class 1 episode pertama. Link videonya ada di deskripsi. Cerita masih akan terpusat pada si introvert yang super brutal, yang dimana dirinya sudah terjebak di dalam lingkaran konflik akibat kebrutalan yang sudah ia lakukan kepada Jun Yong Bin dan konco-konconya. Tanpa banyak berbacot-bacot ria di awal-awal, langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Karena menurut Sohu perilaku Si-un sudah melewati batas serta khawatir jika Jun Yong Bin akan kehilangan nyawanya, dirinya pun langsung menghentikan perkelahian ini. Namun karena Si-un sendiri sudah terlanjur dikuasai oleh emosi, maka dirinya pun langsung menyerang Sohu dengan menggunakan kursi kelas secara membabi buta. Sohu yang memang sudah menguasai dunia persilatan pun dengan sangat mudah menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan Si-un yang tak berkonsep ini. Perkelahian ini akhirnya bisa berakhir karena ibu guru telah datang untuk menghentikan mereka. Singkat cerita, ketika hari sudah petang di dalam rumah sakit, Si-un beserta ibu guru terlihat sedang mendatangi Jun Yong Bin yang saat itu ditemani ibunya. 죄송합니다. 죄송이 아니라 네 엄마 데려오라니까? 내가 소년원에 보낼 거니까 그렇게 알고 있어. 어? Namun karena ibu Jun Yong Bin merasa tak terima jika anak kesayangannya yang berdebah ini telah terluka cukup parah akibat perbuatan Si-un, permintaan maaf Si-un pun tak diterima olehnya. Namun karena si ibu nyerocos terus-terusan dengan kecerdikannya, si Si-un pun dengan santainya mengeluarkan sebuah barang bukti berupa narkoba tempel yang ada di dalam tas Jun Yong Bin. 슈발 내가 했다는 증거 있냐고. 이거 네 가방 맞지? 오늘 영빈이가 다른 애한테 시켜서 이거 제 목에 붙였어요. Akibat perbuatannya, Jun Yong Bin akhirnya harus dipindahkan dari sekolah ini. 영빈이는 전학수속을 밟아주셔야 할 것 같아요. Keesokan paginya di dalam kelas, Si-un tiba-tiba didatangi oleh konco-konco Yong Bin yang tak terima atas perlakuannya kemarin, sekaligus merasa bahwa kekalahan itu hanya gara-gara mereka sedang lengah, sehingga tunggu saja pembalasanku setelah pulang sekolah. Tetapi 야 지금 보자. ya, meskipun bertubuh kecil dan mungil, tetapi dengan mental pria sejati, si Si-un pun menggiring mereka berdua untuk menyelesaikan semua ini. Setelah mereka berdua masuk ke dalam toilet, Anda akan melihat sekali lagi seberapa menakutkannya si Si-un yang tak sebanding dengan mereka berdua yang hanya bermental Hello Kitty. 학습 능력이 떨어지는 거지. 뭐라는 거야 이씨. Dengan amat sangat santai, si Si-un pun berjalan melewati mereka berdua yang justru bermaksud mengunci mereka berdua dari dalam. Dan 기억력이 안 좋으면 복습을 해야지. 먹이를 준다. 부탁하고. ternyata si Si-un hanya memohon kepada mereka berdua untuk menghentikan semua ini. Meskipun demikian, saya dan Anda telah menyaksikan sendiri betapa kerucunya mental mereka berdua, sehingga boneka Barbie-lah yang lebih cocok untuk mainan mereka. Setelah itu, di sisi lain, Jun Yong Bin yang saat itu masih berada di rumah sakit tiba-tiba didatangi oleh abang-abangannya yang memiliki profesi sebagai sales judi online. Ternyata selain menjenguk Jun Yong Bin, dirinya juga bermaksud menawarkan untuk menuntut balas kepada Si-un asalkan mau membayarnya. 이발 돈 많냐? 이봐 도와주세요 형. 형, 도와주세요. 얼마면 되는데? Keesokan paginya ketika Si-un sudah pulang sekolah, tiba-tiba dicegat oleh Yong Bin beserta komplotan abang-abangannya.
karena Si-un memiliki postur tubuh kecil yang memang wajah beserta penampilannya terlihat kalem, imut, dan terlihat seperti keroco. Mereka semua pun seketika tertawa sekaligus mengeplak Si-un seperti ini. 예? 진짜 미치겠다. Tak hanya itu, Si-un juga dibawa oleh mereka yang entah kemana. Merasa tak tega dan sekaligus merasa bersalah kepada Si-un, Bum-suk yang saat itu juga berada di sana pun langsung pergi menemui Sohu untuk meminta bantuannya. Namun Sohu justru tak peduli dengan ini karena selain dirinya tak seberapa mengenal Si-un, saat ini Sohu juga harus bekerja paruh waktu sehingga Bum-suk dengan terpaksa merayunya dengan senjata paling ampuh yaitu cuan. 야, 내가 알바비 줄게. 2배로 줄게, 2배. 감사합니다. 네. 가시죠. Sementara Si-un sendiri terlihat sudah dipojokkan oleh mereka. Ketika Yongbin menyuruh mereka untuk menghancurkan tangan Si-un supaya dirinya takkan pernah bisa belajar lagi, yang artinya Si-un harus jadi cacat permanen. 저 새끼 손 좀 다 찢어줘. Di tengah ancaman ini, Si-un terlihat masih tenang sekali, bahkan tak merasa panik sedikit pun, dan justru melakukan sebuah analisis prediksi supaya bisa menghajar mereka semua. 기선 제압을 해야 한다. 빨리 끝내자 그냥. 오른쪽 둘, 조건 반사, 나중에 처리한다. Setelah berhasil menghajar mereka semua hanya seorang diri, konco-konco Yongbin yang bermental Hello Kitty itu pun dibuat semakin ketar-ketir oleh Si-un sehingga semakin fix bahwa mereka hanyalah seorang bocah lato-lato. 나와. Namun ketika Si-un hendak pergi dari sana, dirinya pun langsung diserang oleh mas-mas ini sampai terpental wadopol. 미안하다. 족밥으로 봐서. Dan karena Si-un terlihat sudah mulai tak berdaya, tangan kanan Si-un pun langsung dieksekusi saat itu juga. 야, 이 새끼 손 잡아봐. Dan akhirnya datanglah sang pahlawan berponi kita untuk menolong Si-un, yaitu Sohu. 아, 발 아파. 여기까지만 하자, 어? Melihat hal ini, mas-mas ini pun langsung menyerang Sohu sehingga perkelahian sengit pun terjadi. 씨발 저 새끼 잡아. Awalnya Sohu merasa kesulitan melawannya karena secara postur memang tak sebanding dengan mas ini yang jauh lebih besar alias gede dukur. Namun dengan kecepatan dan kelincahan yang dimilikinya, Sohu pun akhirnya bisa mengalahkannya dengan mencekiknya. Sementara Si-un sendiri terlihat dalam posisi sulit, yakni dihajar habis-habisan oleh mereka. Dan Yongbin sendiri tiba-tiba mengambil sebuah botol yang sepertinya bukan hanya berniat untuk menghancurkan tangan Si-un saja, melainkan berniat untuk menghabisi nyawanya. Ya, Bum-suk pun tiba-tiba datang untuk menolongnya. Beruntung abang-abangan Yongbin yang sekaligus sepupunya ini seketika menghentikan semua ini gara-gara bosnya telah menghubunginya untuk segera berkumpul. 오늘은 이만하자. 형 가는데? 야, 길수한테 전화 왔어. 그만해.
그만하라고. Setelah kejadian ini, Si Un, Sohu, dan Bum Suk akhirnya memutuskan untuk mencari makan bersama karena perkelahian ini cukup menguras tenaga hingga membuat mereka merasa kelaparan. Dari sinilah akhirnya mereka bertiga mulai terlihat akrab sekaligus mulai mengenal satu sama lain, dan tak hanya itu, mereka bertiga juga saling follow-followan. Namun ketegangan tak berhenti di sini karena si bos geng dari sepupu Yongbin yang dikenal sebagai sosok yang sangat kejam dan tak kenal dengan rasa kasihan bahkan dengan anak buahnya sendiri terlihat sedang mencari mereka bertiga. 야, 이 씹새끼야. 누군데? Pesan yang bisa kita ambil dari episode ini adalah bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan, karena sekilas keputusan kita untuk melawan terlihat seperti sebuah kebenaran tetapi belum tentu itu bijak. Paham kan? Ya wes pokoknya ngono. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.